Yuk geng, kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk mengedit video menggunakan software Adobe Premiere Pro. Untuk video tutorialnya, simak video berikut ini. Untuk memulainya kita bisa membuka Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa membuka new project ataupun open project untuk membuka file project yang kita buat dahulu. Kita bisa membuka new project untuk membuat project baru. Kita ubah namanya, semisal contoh editing. Kita bisa mengubah lokasi di mana kita menyimpan project yang kita buat. Di sini kita tidak usah mengubah settingan yang ada di sini. Lalu setelah kita ganti, kita klik OK. Setelah tampilannya seperti ini, di sini kita akan membuat sequence. Nah, untuk membuat sequence, kita bisa klik bagian file, lalu new, dan bagian sequence. Kita klik settings, kita pilih bagian custom. Di sini saya akan menggunakan format 1920 dan 1080. Kita tidak usah mengubah yang lainnya. Setelah ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mengimpor file-file audio maupun video yang kita inginkan dengan cara file, impor, dan kita pilih semua file audio maupun video yang ingin kita impor. Setelah ini kita klik open. File akan berada di sini. Setelah itu kita bisa memilih file mana yang kita ingin edit. Semisal ini, kita klik dan kita drag pada bagian ini. Nah, kita bisa memilih beberapa bagian yang ingin kita masukkan ataupun kita potong. Ketika kita ingin memotongnya, kita klik bagian mark-in. Lalu untuk memotong, untuk mengakhiri, kita bisa memilih bagian markout. Kita bisa memilih mengdrag audio maupun video yang kita ingin edit. Di sini saya akan memilih sini. Setelah itu kita masukkan semuanya yang ingin kita edit. Kita juga bisa menambahkan audio di bawahnya. Sebenarnya basic untuk video itu hanya memotong dan menggabungkan. Kita bisa memotong atau menggabungkan dengan klik razor tool atau C. Kita bisa memotong video maupun audio yang ingin kita potong. Nah, selanjutnya kita akan mengedit bagian audio. Untuk mengedit bagian audio, kita bisa mengklik pada bagian audio ini. Kita klik pada bagian audio. Setelah seperti ini, kita bisa menaikkan maupun menurunkan audio yang kita edit.
Akan tetapi jangan sampai file audio tersebut menunjukkan tanda merah. Karena apabila kita mengeditnya sampai merah, akan menjadikan audio tersebut menjadi pecah-pecah dan tidak enak apabila didengarkan. Langkah selanjutnya yaitu color grading. Nah, pada bagian color grading ini kita bisa menambahkan efek. Lalu kita pilih Lumetri, lalu kita bisa pilih cari Lumetri. Lumetri color kita masukkan dan kita pilih efek control, lalu kita edit pada bagian ini. Kita pilih Lumetri color, lalu kita pilih edit basic color. Kita bisa mengedit exposure, baik itu exposure, kontras, highlight, dan lain-lainnya. Kita bisa memilih save preset untuk menyimpan preset tersebut. Nah, untuk menambahkan teks, kita bisa memilih tab tool pada bagian sini. Tab tool kita tinggal mengklik pada bagian video. Semisal kita akan menambahkan teks wonderful Indonesia. Untuk mengeditnya, kita bisa memilih pada bagian efek kontrol di sini. Kita bisa mengedit teksnya. Kita bisa memilih font apa yang ingin kita gunakan. Semisal kita menggunakan, misal saya ingin menggunakan font Astoria di sini. Kita juga bisa memilih warna apa yang ingin kita gunakan. Setelah itu, agar teks yang kita buat bisa muncul dengan mulus, kita bisa menambahkan efek transisi, apply default transition. Begitu juga pada bagian akhir kita bisa menambahkan efek tersebut. Begitu juga ketika kita ingin menambahkan, semisal menambahkan logo pada bagian ini, kita tinggal mengklik pada bagian image, lalu kita drag pada bagian sini. Kita bisa memanjangkan maupun memendekkan. Untuk mengeditnya, kita bisa memilih efek control, lalu kita klik motion, lalu kita paskan pada bagian yang kita inginkan. Untuk membesarkan mengecilkan, kita bisa memilih scale. Kita bisa membesarkan maupun mengecilkannya. Setelah semuanya sudah selesai, kita bisa klik razor tool. Kita akan potong pada bagian audio, lalu kita potong pada bagian yang kita inginkan. Semuanya selesai. Nah, bagaimana cara untuk men-save file ini?
kita bisa mengontrol semuanya. Lalu kita akan memilih bagian-bagian file, lalu export media. Untuk bagian export sendiri kita bisa memilih format H264, dan untuk presetnya kita pilih custom. Setelah itu pada bagian output name ini merupakan tempat dimana kita akan menyimpan file tersebut. Kita bisa menyimpannya dan mengganti namanya. Setelah itu klik save. Setelah semuanya selesai, kita klik use maximum render dan klik export.